Pangan domestik. Ratusan personel disiagakan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan penumpang. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus libur Natal dan Tahun Baru terjadi pada Sabtu dan Minggu besok. Dengan tujuan favorit masih didominasi Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Assalamualaikum. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, penumpang kereta bandara memadati stasiun Yogyakarta. Kereta bandara menjadi pilihan karena dinilai warga lebih menghemat waktu dan aman dengan harga tiket yang terjangkau. Ratusan penumpang kereta bandara memadati stasiun Yogyakarta pada hari pertama dimulainya masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru. Para penumpang bahkan rela berdesakan sebelum masuk ke dalam gerbong kereta. Selama masa angkutan Nataru, operasional kereta bandara di area Yogyakarta melayani total 50 perjalanan setiap harinya dengan rata-rata penumpang diperkirakan mencapai 9 hingga 11 ribu. Para penumpang juga memilih menggunakan kereta bandara karena dinilai lebih cepat dan aman dengan harga tiket yang terjangkau. Sementara itu selama 18 harian masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru, kereta bandara menyediakan 216.000 kapasitas tempat duduk dari 24 perjalanan KA-YAIA PSO dan 26 perjalanan KA-YAIA Express. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan Kota Bandung mulai melakukan rem cek atau uji kelaikan kendaraan di Terminal Cicahem. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan serta upaya menjaga keselamatan penumpang saat di perjalanan. Guna memberikan kenyamanan dan keamanan serta mengantisipasi terjadinya insiden kecelakaan jelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung mulai melakukan uji kelaikan kendaraan di Terminal Cicahem. Pemeriksaan dilakukan mulai dari kelengkapan surat kendaraan, roda hingga bagian rem. Di momen Natal dan Tahun Baru ini, di Sub Kota Bandung menyiapkan 155 armada reguler. Kita mencek baru 2 armada ya. Dari 2 armada itu tentu lolos untuk di jalan dan operasional. Kalau di sini kami menyediakan armada untuk event Nataru dan Nataru berikut Natal 2025-2026 ini kami menyediakan sebanyak armada 165 armada reguler. Utama armada bantuan atau armada cadangan bila mana itu terjadi penumpukan di dalam terminal, kami mengeluarkan dari sampai dengan Barum Jamri sebanyak 10 buah. Pemeriksaan akan terus dilakukan setiap hari untuk memastikan kelaikan armada untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang wisatawan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Gas yang seharusnya mudah didapat kini menjadi barang langka. Sejak beberapa hari terakhir, warga Banda Aceh dan sekitarnya terus mendatangi pangkalan LPG. Untuk mendapatkan gas LPG, sebagian warga mengaku harus berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan yang lain dan terpaksa membawa serta anak-anak mereka yang masih balita karena tidak ada yang menjaga di rumah. Kondisi ini memicu keresahan. Warga berharap pemerintah segera turun tangan menambah pasokan gas LPG agar kelangkaan tak berlarut. Dari jam 6 subuh. Oke. Sampai sekarang belum dapat juga nih lagi. Kalau kondisi gas di luar seperti apa Bang saat ini? Kalau kondisi gas di luar, banyak nggak ada harapan. Abang sudah berapa tempat mencari gas ini? Sudah 5 tempat. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Pratikno menyebut pasokan gas LPG di lokasi terdampak bencana dalam kondisi stabil.
Terkait ketersediaan BBM dan gas, secara umum pasokan di wilayah terdampak berangsur stabil meskipun di beberapa kabupaten seperti Tapsel, Mandeling Natal, serta Bener Meriah dan Aceh Tengah masih terjadi keterbatasan dihadapkan pada tantangan-tantangan untuk percepatan distribusi. Warga berharap kekosongan stok LPG di Aceh segera diatasi pemerintah agar tidak berdampak luas hingga menyebabkan kelumpuhan ekonomi di Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, perbaikan akses jalan Takengon Biren terus dikebut. Sejumlah kendaraan mulai mencoba melewati akses jalan di bawah jembatan Tenge Besi. Sementara akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah kembali pulih. Bencana tanah longsor dan banjir bandang melumpuhkan seluruh akses jalan lintas Takengon Biren. Petugas terus bekerja keras menggunakan alat berat membuat akses jalan yang menghubungkan Kecamatan Pinturi Megayo dengan Gajah Putih, tepatnya di Desa Gemasi, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah. Sejumlah kendaraan mulai mencoba melewati akses jalan di bawah jembatan Tenge Besi. Petugas saat ini sedang membangun jembatan darurat guna memulihkan konektivitas antar wilayah. Sementara akses jalan Simpang KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah kembali tersambung usai sebelumnya terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor. Pemulihan akses jalan ini merupakan hasil sinergi TNI serta Kementerian Pekerjaan Umum. Terputusnya ruas jalan Simpang KKA sebelumnya menghambat mobilitas warga termasuk distribusi logistik dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di wilayah perbatasan kedua kabupaten. Dalam proses penanganan, prajurit Kodam Iskandar Muda mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsoran. Pengerjaan manual juga dilakukan pada titik-titik yang tidak dapat dijangkau alat berat dengan tetap mengutamakan keselamatan personil di tengah medan berat dan cuaca yang tidak menentu. Pemirsa, jembatan darurat yang dibangun pasca banjir bandang di Kabupaten Biren Aceh kini telah dibuka. Keberadaan jembatan ini memulihkan akses lintas nasional Banda Aceh, Medan yang sebelumnya sempat terputus. Jembatan yang putus akibat banjir bandang pada 26 November 2025 kini telah kembali dibuka setelah diperbaiki dengan pemasangan rangka beli. Pembangunan jembatan darurat ini dilaksanakan secara intensif dengan dukungan peralatan dan tenaga teknis. Saat ini jembatan darurat tersebut menjadi satu-satunya akses jalur nasional Banda Aceh Medan. Keberadaan jembatan ini sangat vital bagi mobilitas warga serta distribusi logistik dan aktivitas ekonomi antar daerah. Kita jadi bisa cepat melintas ke seberang. Jadi ini kan ibu saya sakit, jadi bisa cepat jalan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Presiden dan TNI. Jembatan beli ini memiliki batas kapasitas sehingga pengguna jalan pun diimbau untuk mematuhi batas muatan maksimal sebesar 8 ton. Doa masyarakat agar semua jembatan beli ini darurat ini cepat tersambung sehingga jalur-jalur utama di Provinsi Aceh bisa dilalui. Kapasitasnya 8 ton ya, 8 ton. Di atas 8 ton belum bisa. Dari 3 jembatan beli yang dibangun di Kabupaten Biren, 2 diantaranya kini telah selesai dan bisa digunakan warga. Sementara pembangunan jembatan beli di Kutablang terus dipacu agar segera rampung dan bisa difungsikan. Dari Kabupaten Biren Aceh, Musriyadi, iNews melaporkan.